Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Aprilia dengan NIM 2301125011038. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan topik analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah di Indonesia tahun 2023 dengan metode regresi linear berganda. Angka putus sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu negara. Di Indonesia, masalah putus sekolah masih menjadi tantangan serius yang mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, angka putus sekolah tetap tinggi, terutama di daerah-daerah tertentu. Pada tahun 2023, fenomena putus sekolah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor tersebut termasuk kondisi ekonomi keluarga, aksesibilitas pendidikan, kualitas pengajaran, dan aspek sosial budaya. Misalnya di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, anak-anak seringkali harus membantu orang tua mereka bekerja sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk belajar. Selain itu, faktor-faktor seperti jarak yang jauh dari sekolah, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan stigma sosial juga dapat berkontribusi terhadap keputusan untuk putus sekolah. Adapun rumusan masalah yang terbentuk yaitu bagaimana pengaruh persentase penduduk kemiskinan, domestic regional bruto atau PDRB per kapita, fasilitas pendidikan, dan angka milik aksara terhadap angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2023. Manfaat teoritis menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah di Indonesia dan memberikan kontribusi dalam kajian akademik terkait analisis regresi linear berganda dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Manfaat praktis memberikan informasi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi untuk menekan angka putus sekolah. Membantu masyarakat memahami dampak dari angka putus sekolah terhadap aspek sosial dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik atau BPS Pusat dan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen tahun 2023. Wilayah yang mencakup dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Pada definisi operasional ini digunakan satu variabel dependen yang disimbolkan dengan Y dan 4 variabel independen yang disimbolkan dengan X. Yang pertama, jumlah putus sekolah. Jumlah putus sekolah merupakan jumlah siswa SMA yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam 1 tahun ajaran. Angka ini mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pendidikan seperti kondisi ekonomi, ketersediaan fasilitas pendidikan, dan faktor sosial lainnya. Yang kedua, persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin ini merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk miskin ini didefinisikan sebagai individu atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, domestic regional bruto atau PDRB per kapita. Produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita adalah indikator ekonomi yang menggambarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB per kapita ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah mengacu pada kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Fasilitas yang tidak memadai seperti perpustakaan yang mengalami kerusakan berat dapat menghambat proses pembelajaran dan berdampak pada angka putus sekolah. Yang kelima, angka melek aksara. Angka melek aksara adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa tertentu. Melek aksara merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan suatu daerah serta berpengaruh terhadap akses individu terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan. Untuk teknik analisis data dapat dilihat pada flowchart di mana yang pertama itu proses dimulai dengan niat melakukan analisis regresi linear berganda. Yang selanjutnya input data. Data yang dibutuhkan dimasukkan atau dikumpulkan untuk dianalisis. Setelahnya itu analisis deskriptif.
Data dianalisis secara deskriptif untuk melihat gambaran umumnya seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Yang selanjutnya uji asumsi klasik. Dilakukan uji asumsi klasik itu seperti normalitas, multikolinialitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Jika tidak memenuhi, data diproses kembali kepada penanganan data, misalnya dilakukan transformasi data. Jika memenuhi, bisa lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, uji signifikansi. Untuk menguji apakah variabel independen secara simultan atau parsial signifikan terhadap variabel dependen. Jika tidak signifikan, dapat dilakukan penanganan data. Dan jika signifikan, bisa lanjut ke tahap model. Selanjutnya itu model regresi linear berganda. Model akhir dibentuk dari hasil pengujian sebelumnya. Yang selanjutnya penarikan kesimpulan. Berdasarkan model yang terbentuk, ditarik kesimpulan dan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan terakhir selesai. Proses analisis selesai. Pada tabel analisis deskriptif ini dapat dilihat bahwa median, minimum, maksimum untuk semua variabel. Yang pertama itu jumlah putus sekolah. Meannya itu 309,68, median 201,00, minimum 5,00, maksimum 1263,00. Untuk persentase penduduk miskin, meannya sebesar 10,89, median 8,425, minimum 4,250, maksimum 26,030. Selanjutnya PDRB per kapita. Diperoleh meannya itu 81.942, mediannya 64.110, minimumnya 23.078, dan maksimumnya itu 322.619. Yang selanjutnya fasilitas sekolah diperoleh meannya 25,32, median 18,50, minimum 2,00, maksimum 100,00, dan angka milik aksara diperoleh meannya itu 96,92, median 98,19, minimum 84,22, dan maksimum 99,79. Uji asumsi klasik yang pertama itu uji normalitas. Nah, berdasarkan tabel dilihat bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,1247 di mana lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa cukup bukti untuk menerima H0 yang berarti data tersebut terdistribusi normal. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa p-value-nya itu sebesar 0,309 yang dimana lebih besar dari 0,05 yang berarti dapat dikatakan bahwa cukup bukti untuk menerima H0 yang berarti data tersebut bersifat homokedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinialitas. Nah, cara mendeteksi uji ini dengan cara melihat uji fit-nya. Berdasarkan tabel, keempat tubuh tersebut memiliki nilai fit kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa cukup bukti untuk menolak H0 yang berarti data tersebut tidak terdapat multikolinialitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,3062 yang dimana lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa cukup bukti untuk menerima H0 yang berarti tidak terdapat autokorelasi di dalam data tersebut. Uji signifikansi parameter itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, uji simultan. Nah, dilihat pada tabel bahwa nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,001167 di mana lebih kecil dari alfa yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tolak H0 yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, uji parsial. Nah, berdasarkan tabel diperoleh bahwa nilai p-value untuk X1 sebesar 0,4568 dan p-value untuk X2 sebesar 0,2374 di mana nilai tersebut lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga gagal tolak H0. Hal ini berarti bahwa secara parsial X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Sementara itu, nilai p-value untuk X3 sebesar 0,000831 dan p-value untuk X4 sebesar 0,005
253 yang lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Oleh karena itu, tolak H0 yang berarti bahwa secara parsial X3 dan X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Setelah melakukan analisis data, diperoleh nilai parameter betanya yang bisa dilihat pada tabel. Nah, setelah itu diperoleh model regresi linear berganda yaitu Y topi sama dengan 3,359 ditambah 7,185x1 tambah 0,000817x2 ditambah 8,817x3 dikurang 35,26x4. Berdasarkan tabel dan model regresi linear yang terbentuk, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Jika persentase penduduk miskin X1 meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka jumlah putus sekolah Y akan meningkat sebesar 7,185 siswa. Yang kedua, jika PDRB per kapita X2 meningkat sebesar 1000 dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka jumlah putus sekolah Y akan meningkat sebesar 0,000817 siswa. Namun, karena nilainya sangat kecil, pengaruhnya terhadap jumlah putus sekolah tidak begitu besar. Yang ketiga, jumlah fasilitas sekolah yang rusak berat X3 meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka jumlah putus sekolah Y akan meningkat sebesar 8,817 siswa. Ini menunjukkan bahwa kondisi fasilitas sekolah berperan dalam meningkatkan jumlah putus sekolah. Keempat, jika angka milik aksara X4 meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka jumlah putus sekolah Y akan menurun sebesar 35,26 siswa. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat milik aksara di suatu wilayah, semakin rendah angka putus sekolah. Dan yang kelima, jika semua variabel bebas X1, X2, X3, dan X4 bernilai 0, maka jumlah putus sekolah diperkirakan sebesar 3,359. Bisa dilihat pada tabel, model regresi linear bergandanya memiliki nilai adjusted R-square sebesar 0,4756, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda untuk memodelkan angka putus sekolah di Indonesia tahun 2023 sebesar 47,56% dan sisanya 52,44% dijelaskan oleh faktor lainnya. Nah, untuk nilai multiple R-square-nya sebesar 0,5392, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda untuk memodelkan angka putus sekolah dengan masalah yang berbeda yaitu sebesar 53,92% dan sisanya 46,08% dijelaskan oleh faktor lainnya. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas sekolah atau jumlah perpustakaan rusak berat dan angka milik aksara memiliki pengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah di tingkat SMA. Persentase penduduk miskin dan PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah secara parsial. Model regresi yang digunakan mampu menjelaskan sekitar 47,56% variasi angka putus sekolah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Faktor fasilitas sekolah yang buruk cenderung meningkatkan angka putus sekolah, sedangkan tingkat milik aksara yang lebih tinggi berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah. Itulah presentasi yang sempat saya sampaikan dengan topik analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah di Indonesia tahun 2023 dengan metode regresi linear berganda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.